Jadi segala tindakan untuk untuk mengeksplor organ-organ dalam, seperti kalau kamu akan melakukan gastrotomi, enterotomi, ovaryosrektomi dan sebagainya, selalu harus membuka dulu perut ya. Jadi itu yang disebut dengan laparotomi ya. Jadi suatu tindakan bedah untuk membuka rongga abdomen untuk melakukan jenis operasi pada organ-organ di dalam abdomen ya. Muskulus atau otot abdomen punya suatu pola yang sama dan hanya sedikit variasi pada beberapa spesies hewan. Jadi hampir sama semuanya. Jadi muskulus di abdomen itu adalah nanti ada aponeurosa yang akan kamu nanti tempat pertemuan itu yang disebut dengan nanti linea alba. Aponeurosa itu yang nanti kita harus melakukan insisi lewat linea alba tersebut. Itu namanya midline incision ya. Nah, itu adalah tempat pertemuan antara musculus obliquus abdominis externa dan musculus obliquus abdominis interna serta musculus transversus abdominis ya, yang merupakan massa otot yang membentuk tendon insertio fibrosa yang lebar atau disebut sebagai aponeurosa tadi. Jadi pertemuan itu ya, itulah sebut nanti dengan linea alba. Nah, yang penting kamu melakukan laparotomi ya, harus kamu buat kerusakan jaringan insisi yang harus seminimal mungkin ya. Harus seminimal mungkin, jangan sampai jadi insisi kalau bisa hanya sekali, kemudian tidak boleh yang set ini kan akan mengganggu proses kesembuhannya. Jadi insisi lebih baik adalah sekali langsung daripada yang putus-putus ya. Kemudian ligasi atau pengikatan pembuluh darah pada daerah insisi dapat menyebabkan penundaan kesembuhan luka. Jadi kalau pada waktu kamu menginsisi kemudian ada perdarahan ya kan, masih di situ kan banyak kapiler, itu tidak perlu kamu lakukan ligasi. Kamu klem saja atau kamu tekan sebentar selama 5 sampai 10 detik gitu. Kalau tidak berhenti baru dikasih klem, tapi jangan pernah dilakukan ligasi ya, karena itu akan dapat menyebabkan penundaan kesembuhan luka ya. Karena tadi dibutuhkan insisi yang kerusakannya seminimal mungkin, maka harus skalpelnya harus betul-betul tajam. Ya, kalau sekarang saya tidak benci dengan one mat ya, kan saya tidak ada sentimen dengan one mat, cuman memang one mat ini kadang sekali pakai ya, istilahnya gini loh. One mat ini kalau sudah kamu buat untuk menginsisi laparotomi, untuk kamu operasi yang lain, misalnya kalau mau lakukan enterotomi, mau melakukan tadi memotong usus atau memotong ovarium, untuk itu nggak bisa, harus ganti blade lagi. Jadi kalau punyanya eskulap atau satunya lagi tuh lupa saya, itu bisa dipakai satu kali operasi dalam beberapa kali kamu memotong, itu bisa dipakai. Kalau one mat itu kalau kamu sudah memakai untuk insisi laparotomi sudah nggak bisa dipakai untuk yang lain, misalnya untuk tadi operasi selanjutnya, maksudnya operasi pada saat itu, tapi untuk yang memotong lainnya nggak bisa ya. Makanya memang harganya terpautnya cukup banyak ya, harganya itu bisa terpaut 10 kali lipat. Bayangkan one mat itu harganya cuma sekitar 1.000 ya, kalau nggak salah, nggak sampai kok, 750 ya. Tapi kalau eskulap ya atau bibron ya, bibron itu bisa 5.000 satu ya kan, memang kacek ya, hampir 10 kali lipatnya. Tapi kan kita nggak susah gitu loh, operasi harus ganti wah landep. Kalau kamu motong terus nggak tajam itu kan bikin bete gini, gawe kok iso kalau kamu motong nggak bisa, itu kan kadang jengkel ya kan. Nah, memang sebaiknya ya beli aja yang bagus kalau menurut saya, tapi kan manfaatnya banyak. Kemudian peritoneum pada hewan kecil itu adalah tipis dan bila dijahit secara terpisah
itu agak susah dan mudah robek ya. Jadi sebaiknya peritoneum dijahit bersama. Nah ini yang sering adik-adik yang nggak tahu ya. Jadi pada lapisan paling dalam pada peritoneum ini ada peritoneum. Jadi kalau pada waktu ini kan ini ada kamu insisi, set gitu. Ini ada lapisan putih di sini. Nah, lapisan putih itu yang disebut dengan peritoneum. Nah, ini kadang kalau pas pada waktu kamu menginsinya tidak pada linea alba agak menceng sedikit, ini kadang bisa turun. Peritoneum ini bisa turun. Nah, ini kalau pada waktu jahit ini harus kamu tarik ya. Kamu tarik kamu ikat kejahit gitu. Kalau enggak ini akan bisa menyebabkan distensi jebol. Ya gitu, jadi memang tipis. Kalau pada kucing sih sangat tipis, kalau pada anjing agak tebal, sehingga kalau turun itu bisa ditarik. Kalau pada kucing agak susah gitu, paham ya? Oke, nah ini adalah macam-macam laparotomi. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi laparotomi itu ada macam-macam ya, ada laparotomi anterior ya atau disebut kranial atau dorsal. Daerah insisinya antara umbilicus dan cartilagus hypoideus. Nah ini ada cartilagus hypoideus sampai umbilicus. Ini adalah cranial midline atau anterior midline ya. Ini biasanya kalau kamu mau melakukan operasi gastrotomi, kemudian hernia diafragmatika ya, itu selalu membukanya adalah di daerah sini. Nah, kalau caudal midline itu berarti di sini. Nah, ini kalau jantan harus bengkok. Tadi ini saya habis operasi batu pada jantan, jadi insisinya agak bengkok begini ya. Itu biasanya kalau ada kita melakukan sitotomi, enterotomi, OH, sesar itu adalah di caudal midline ini ya. Kemudian kalau di sini adalah paramedian C. Ini adalah parakostal ya. Nanti ini ada sendiri-sendiri kegunaannya apa ya, seperti ini. Jadi insisi garis tengah kranial mulai dari umbilicus sampai cartilagus hypoideus. Ini biasanya tadi digunakan untuk yang tadi ya. Ini 1A 1B. 1A penampang melintang dinding abdomen. Anak panah menunjukkan tempat insisi linea media dari sini. Ini tempat insisinya ya. Menunjukkan jahitan linea alba dan jahitan penguat pada musculus rectus abdominus. Nah ini musculus kasih penguat, ini linea albanya harus peritoneumnya harus diikutkan. Nah itu ya. Nah ini biasanya digunakan untuk mencapai diafragma, hepar, gastro, dan pylorus. Tadi saya katakan sudah ya. Jadi ini biasanya untuk prosedur operasi hernia diafragmatika, gastrotomi, hepar, ya dan yang ada di depan itu pakai cranial midline atau anterior midline ya. Kalau ini adalah tadi caudal, tadi sudah saya sebutkan. Kemudian ini apa ini? Insisi garis tengah caudal pada betina dimulai ini pada jantan betina ya. Paramedian. Nah di sini paramedian. Paramedian ini digunakan untuk biasanya kalau di sini tengah ini ada tumor yang tidak bisa dilakukan ya, misalnya ada. Nah kalau memang perlu dilakukan, misalnya ada hernia inguinalis, boleh dilakukan di paramedian itu juga, tapi biasanya kalau lebih bagus lagi memang hernia inguinalis tetap dilakukan pada caudal midline ya. Paramedian ini biasanya karena di sininya tidak bisa memungkinkan untuk dilakukan insisi. Kemudian yang terakhir adalah ini parakostal. Nah ini biasanya digunakan untuk mencapai ginjal, lien ya, kemudian diskus intervertebralis lumbalis dan seterusnya. Mungkin itu untuk laparotomi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk laparotomi? Belum ya? Oke. Oke, kita lanjut ke OH. Ya, OH. Ini mungkin di S1 sudah sering ya, adik-adik juga sudah mendapatkan dan tidak terlalu banyak perbedaan. Ini kan persiapan nanti kalau pada waktu ujian ya.
Jadi ovariectomy yaitu prosedur pembedahan untuk membuang uterus secara keseluruhan beserta aneksa kornua dan ovarium. Indikasinya adalah untuk sterilisasi seksual, kemudian untuk penanganan penyakit-penyakit ovarium dan uterus, misalnya bila adanya neoplasma, trauma, dan atau adanya infeksi. Ya, jadi apa istilahnya, untuk ovariostrektomi ini sering kita lakukan karena memang indikasinya cukup banyak ya. Nah umur dan waktu ovariostrektomi. Sebenarnya semua umur dan semua fase siklus reproduksi boleh, tapi kan ada yang paling baik dan paling ideal, yaitu sebelum pubertas dan selama fase anestrus. Kenapa? Kalau sebelum pubertas ya, satu, menurunkan risiko terjadinya apa? Ada yang tahu dulu? Ayo, masih ingat nggak? Kenapa sebelum 1 tahun? Kenapa? Mami. Kenapa? Ya, siapa yang mau jawab? Ada yang masih ingat kenapa kok sebelum pubertas? Agar ini dokter, siklus hormonalnya tidak shock. Maksudnya kan sebelumnya dia sudah memproduksi hormon-hormon. Itu kalau setelah pubertas nanti takutnya tidak ada suplai hormon lagi, terus nanti hewannya shock. Maksudnya shock itu gimana? Shock apa ya dok? Ada kondisi yang berbeda yang secara drastis gitu dok. Terus akibatnya ke hewannya kenapa? Wah, saya lupa dok kalau akibatnya. Kanker ovari atau ovarium ya dok. Kenapa? Kenapa? Kanker ovarium bukan ya dok. Saya lupa juga, agak lupa dok. Kanker ovarium? Iya, bukan ya dok. Ovariumnya sudah diangkat kok. Kanker mame dok. Kanker mame kan, maksudnya dia bisa mencegah atau menyebabkan kanker mame? Bisa, kalau sebelum dapat mencegah, kalau misalnya setelah bisa ada resiko menyebabkan. Kan arek iki wis lali mbek ilmune. Jadi kenapa sebelum pubertas? Satu, itu bisa mencegah terjadinya ketidakseimbangan hormonal. Tadi siapa yang menjawab tadi kena shock gitu kan? Siapa? Dek, namamu? Winda, Gak muncul di sini, siapa? Winda. Oh ya, Winda. Kalian itu sebenarnya paham, cuman belum bisa menjelaskan secara detail ya. Jadi kenapa tidak akan terjadi ketidakseimbangan hormonal? Itu karena satu, sebelumnya guys, itu saya mau nanya, estrogen selain dihasilkan di ovarium dihasilkan di mana sih? Apakah di uterus juga ya dok? Adrenal dok. Ya. Kenapa? Adrenal, kelenjar adrenal. Pada korteks atau pada medula? Aduh lupa dok. Arek-arek iku ilmu S1 wis dibekek mbon nang ndi ngono itu musikno ngono ya. Kamu itu meskipun di lockdown itu lockdownnya aja ado-ado, tidak cukup gak ado gitu. Wah, tentang S1 wis bukune buak nang dijebret ngono suka takoki sekarang lali-lali ngono ya. Padahal ini kan ilmunya sudah ilmu yang dulu, gak ada perubahan. Jadi selain dihasilkan di ovarium, itu dihasilkan di korteks adrenal ya. Apa sih perbedaan antara estrogen yang dihasilkan di korteks adrenal dengan yang dihasilkan di ovarium? Perbedaannya adalah kalau di ovarium itu produksinya adalah semakin tinggi umurnya atau semakin tua, dia juga akan produksi hormon estrogennya juga semakin banyak. Gitu ya. Jadi kan folikel degrafnya sudah tumbuh dan sebagainya, akhirnya estrogen yang dihasilkan juga seiring jumlahnya itu seiring dengan pertambahan umurnya. Gitu ya. Nah, kalau korteks adrenal
produksinya ini tetap estrogen ini. Jadi mulai lahir misalnya kalau 10 DKA ya sudah 10 DKA itu. Nah, sekarang kenapa istilahnya kok tidak, kalau sebelum pubertas itu tidak terjadi keseimbangan. Nah, itu tadi karena sebelum pubertas berarti kan hormon estrogen yang dihasilkan di ovarium itu kan tidak terlalu besar. Betul? Paham ya? Berarti kan tidak terlalu besar. Sehingga metabolisme tubuh yang membutuhkan estrogen misalnya ke betinaannya untuk pertumbuhan bulu, pertumbuhan tulang sudah di situ, cukup di situ. Nah, begitu dipotong jeret gitu, peran estrogen ini bisa digantikan oleh estrogen yang dihasilkan di korteks adrenal karena dia suplainya juga tidak terlalu banyak. Nah, sehingga metabolisme yang membutuhkan estrogen ini tidak terjadi gangguan gitu. Tapi begitu kalau pada waktu sudah dewasa baru dilakukan ovariosterektomi, itu kan tadi estrogen sudah tinggi, ya kan? Sudah tinggi, begitu kamu ambil des, padahal tuh metabolisme sudah menyesuaikan, ya sudah seperti itu. Kamu ambil des, nah estrogen yang dihasilkan di korteks adrenal nggak bisa mengcover kekurangan estrogen yang dihasilkan oleh ovarium. Akibatnya terjadilah ketidakseimbangan hormonal. Bisa terjadi kelontokan bulu kalau sudah tua, kemudian osteoporosis mungkin bisa, tapi selama ini belum ada yang melaporkan ya. Kemudian terjadi gangguan urinasi itu mungkin bisa jadi karena itu tadi hormon yang estrogen yang dihasilkan ovarium tidak bisa di-cover oleh atau digantikan oleh korteks adrenal. Paham sampai sini? Paham. Ada pertanyaan? Paham dong. Paham ya? Nah, tadi kalau Floren, siapa deh? Iya dokter. Iya. Oh, Floren ya. Floren tadi menjawab tentang tumor mami. Jadi kenapa kok? Jadi kalau semakin muda itu dia bisa mencegah tumor mami hampir 80%. Jadi kemungkinan tidak terjadi tumor mami itu sekitar 80%. Begitu dia sudah tua baru di OH, kemungkinan untuk mencegah terjadinya tumor mami itu semakin kecil. Jadi mungkin bisa jadi meskipun sudah di OH kok masih ada komplain katanya bisa mencegah tumor mami. Lah ini kok sudah di OH kok masih muncul? Lah umur berapa ininya OH-nya? Kalau umurnya sudah 5 tahun ya pasti tetap ada kemungkinan karena dia hanya bisa mencegah terjadinya tumor mami sekitar, kalau sudah di atas 2 tahun itu hanya sekitar 25%. Kalau kurang dari 1 tahun bisa mencegahnya itu 80% gitu loh. Kalau masih 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun itu masih 50%. Tapi begitu di atas 5 tahun hanya kecil 25% saja. Jadi kemungkinan meskipun sudah di OH masih bisa muncul tumor mami begitu. Kenapa? Kok seperti itu? Prosesnya gimana? Ada yang bisa jawab? Ben gak ngantuk tak Mungkin pertanyaan aja. Kalau misalnya umurnya masih muda, kelenjar maminya belum berkembang, jadi estrogennya masih sedikit. Di resikonya. Ya, good. Jadi produksi hormon sebenarnya kan di kelenjar mami itu kan ada 3 hormon yang berperan. Hormon apa saja? Hormon apa saja? Ayo, lali loh. Estrogen, prolaktin. Satunya? Oksitoksin tadi sudah. Estrogen yang berperan dalam perkembangan kelenjar mami, ya kan? Oksitosin daya pancarnya, ya kan? Prolaktin dia yang menghasilkan air susu, itu kan? Ya. Nah, tadi berkaitan dengan fungsi estrogen pada kelenjar mami adalah dia merangsang pertumbuhan dari kelenjar mami.
ya kan? Jadi kalau semakin tumbuh semakin dewasa estrogennya kan juga tambah banyak, sehingga dia semakin banyak semakin kuat dalam merangsang pertumbuhan kelenjar mami, betul? Ya kan? Nah, sehingga pada waktu kalau dewasa dipotong, ini sudah tumbuh kelenjarnya. Nah, kalau ada bahan yang bersifat boleh lali toh tumor apa jenenge istilahnya, jadi yang bersifat karsinogenik. Aduh, jangan sih utek iki wis ngantuk ini. Ya, jadi kalau ada bahan yang bersifat karsinogenik sudah tinggal ini aja jadi gitu. Beda dengan kalau di bawah umur 1 tahun kan masih kecil, jadi pertumbuhan kelenjar maminya tidak maksimal sehingga tidak ada kesempatan untuk terjadinya tumor mami. Gitu ya, apal ya, paham ya? Bukan apal, tidak hanya sekedar apal. Kalau kamu apal nanti setelah kuliah ini pasti nanti lupa. Pasti itu kalau kamu hafal. Tapi kalau kamu paham sampai kamu lulus pun insya Allah akan bisa dipaham, bisa menjawab. Nah, kenapa juga selama fase anestrus ini aman? Kenapa estrus tidak boleh dilakukan? Ini pemberdayaan paling berbahaya pada estrus dan pregnansi bunting. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Pembuluh darahnya sedang besar. Tuh, tidak. Perdarahannya akan banyak karena pada waktu estrus ini kan estrogen mempersiapkan uterus untuk bisa diimplan oleh fetus, ya kan? Kemudian dia pembuluh darahnya berkembang itu kan fungsinya untuk mengalirkan nutrisi-nutrisi pada fetusnya. Jadi kan mempersiapkan itu estrogen itu, ya kan? Nah, berbahayanya kalau dia tidak ada anak anestrus, pada waktu estrus itu kan gede-gede. Nah, pada waktu kalau kita motong itu perdarahannya akan banyak. Satu. Kedua juga bahayanya adalah pada waktu estrus itu akan terjadi hipertrofi atau hiperplasi. Atau bedanya toh hipertrofi sama hiperplasi, tahu ya perbedaannya? Tahu dokter. Apa beda? Kalau hiperplasi itu selnya yang bertambah banyak. Kalau hipertrofi selnya tetap tetapi ukurannya bertambah besar. Nah, kalau hiperplasi adalah jumlah selnya, ya kan? Kalau hipertrofi ukuran selnya. Nah, kalau estrus jadi hipertrofi atau hiperplasi? Hipertrofi. Kalau hiperplasi kan tumor ya, lebih banyak ke tumor ya. Hipertrofi. Jadi bayangkan sel itu sebenarnya segini, dia mengembang. Jadi dindingnya kan tipis, betul enggak? Sama dengan balon, itu kalau kulitnya tidak berkembang kan dia kecil saja, tapi begitu dia ditemukan kan tipis, jadi gampang meletus. Saya analogkan balon, betul? Nah itu sama, pada waktu dia hipertrofi, kamu klaim, apa yang terjadi? Ruptur, karena ini sangat tipis. Sehingga pada waktu kalau kamu melakukan operasi OH, begitu kamu klaim, misalnya kan kalau mau motong itu kan diklaim. Nah ini hati-hati bisa ruptur. Ruptur ini kalau sudah diikat enggak masalah, tapi kalau belum diikat bisa perdarahan. Paham ya? Makanya hati-hati pada waktu estrus. Ini sama ya, kalau bahaya itu pada pregnansi bunting itu kan pembuluh darahnya banyak. Kemudian bisa terjadi hypervolumic shock karena begitu tekanan yang volumenya besar, tiba-tiba kamu angkat kecil bisa terjadi shock. Jadi memang kalau ada misalnya kalau udah sering pada kucing ini, misalnya dia bunting kemudian lahir, pengennya orangnya sekalian sesar misalnya, orangnya pengennya sudah diangkat sekalian. Nah, itu harus disampaikan ke pemilik, terjadinya hypovolemic shock cukup besar sehingga risiko itu harus disampaikan, tapi ada yang juga aman ya enggak apa-apa gitu ya. Kemudian ini, nah anjing betina dewasa
Waktu yang paling tepat untuk melakukan spaying adalah 3-4 bulan setelah estrus, kemudian 6-8 minggu setelah melahirkan. Sebentar ya Dek. Sebentar ya. Oke, ada pertanyaan? Belum ada, Dok. Ada. Bertanya. Ada yang mau tanya? Iya, Septiana. Ini, Oke, Septiana. jadi kan kapan hari itu teman saya kan magang di klinik. Nah, terus cerita itu mau di OH. Ternyata kucingnya itu bunting. Terus bilangnya katanya kalau buka saat bunting tuh bisa menyebabkan abortus kan, Dok, nantinya? Maksudnya begitu dibuka terus ditutup lagi gitu? Ya, mungkin saat sudah megang uterusnya mungkin saat itu. Ini kalau menurut pengalaman saya, jadi tergantung umur kebuntingannya. Kalau masih kecil biasanya juga akan mati karena kan kena anestesinya. Misalnya pada waktu kamu meraba atau kan kalian nggak ngecek, misalnya seringnya anak-anak kan gitu ujian nggak dicek, tiba-tiba dibuka baru kelihatan kalau dia bunting kan gitu kan. Kalau biasanya kalau berdasarkan pengalaman saya, kalau masih kecil, jadi kalau masih di umur di bawah 3 minggu ya atau di bawah 4 minggu, biasanya kalau kamu tutup kembali itu biasanya juga nanti bisa mati di dalam juga. Itu tadi karena belum kuat dengan anestesinya. Ya. Tapi kalau biasanya sudah gede, tidak masalah sebenarnya. Kalau ditutup lagi, ada beberapa tergantung juga dari kekuatan individu atau asupan vitamin dari induknya. Jadi itu harus kalau seperti itu harus dikasih vitamin terus karena pernah sempat dibuka. Bisa ada yang survive, ada yang akhirnya juga sesar. Itu ada juga seperti itu. Gitu ya Septiana ya. Terima kasih, Dokter. Ya, kalau saya sih kalau umur kebuntingannya masih muda ya sudahlah diangkat saja daripada nanti menjadi mati akan terjadi masa di dalam juga gitu. Ya. Oke, ada lagi? Dari azan dulu ya. 3-4 bulan setelah estrus. Ini karena kalau ada anjing loh ya, pada kucing ini kita kadang tidak tahu apa namanya waktu estrusnya aja kita nggak tahu, apalagi apa namanya mensnya ya. Juga kita tidak tahu pada kucing. Pada anjing kita bisa mengira-ngira kenapa 3-4 bulan, karena 3-4 bulan sudah masuk ke di estrus, harapannya kan seperti itu ya. Kemudian 6-8 minggu setelah melahirkan, ini karena kita anggap pada waktu 8 minggu anak anjing tersebut sudah bisa disapi ya, sudah bisa di apa istilahnya dia sudah mulai makanan tambahan ya, jadi aman karena biasanya OH ini akan mempengaruhi produksi air susu ya. Oke, sekarang persiapan operasi ya. Persiapan operasi awal harus dilakukan dipuasakan kira-kira 12 jam ya. Tapi puasa ini pun tidak harus 12 jam, bisa 6-8 jam saja dan tergantung dari kondisi hewannya. Kalau pada hewan yang sudah tua atau anak-anak tidak perlu 6-8 jam, boleh 4 jam saja cukup karena biasanya kalau tua kan, apalagi kalau kondisinya sudah jelek tidak perlu harus saklek 6-8 jam. Karena apa? Karena kondisinya sudah jelek satu. Kalau puasa terlalu lama takutnya akan terjadi ini hipoglikemi ya, ini cukup bahaya sehingga akan mempengaruhi hasil operasinya ya. Nah, kenapa harus dipuasakan? Ada yang tahu? Menurut kalian kenapa harus dipuasakan? Supaya perutnya tidak jadi nggak muntah. Siapa ini? Floren? Tidak muntah? Iya. Kenapa? Akibatnya kalau muntah apa? Apa sih yang membahayakan dari muntah?
kontaminasi. pneumonia. Depresi bisa hilangin pernafasan juga, Dok. Kenapa? Muntahannya Bisa pneumonia respirasi, bisa juga kontaminasi pada saat membelah, mengincisi. pas muntah bisa salah masuk gitu soalnya, Dok. Ya, tadi satu bisa terjadi aspirasi pneumonia, ya. Aspirasi bukan pneumonia respirasi, tapi aspirasi pneumonia. Apa itu aspirasi pneumonia? Masuknya kan dia kalau ada isi makanan, ya kan? Kalau ada isi makanan pada waktu. Nah, sebenarnya pertanyaan, kenapa? Apakah muntah? Apakah selalu akan terjadi muntah? Pertanyaan saya. Apakah akan selalu terjadi muntah? Apakah muntah ini karena obatnya atau karena memang reaksi dari anestesinya? Menurut kalian gimana? Kenapa kok memang terjadi muntah? Karena reaksi anestesi menurut saya. Reaksi anestesi apa? Iya. Karena reaksi anestesinya apa? Seperti kepamin gitu, Dok. Makanya Berarti obatnya itu. kenapa, Dok? Iya, karena antikolinergik ya, Dok. Jadi meningkatkan kontraksi. Antikolinergik, ya apa ya. Antikolinergik itu apa? Antikolinergik meningkatkan motilitas us. Hey, Ini ya, Dok, JIT. balik. Saya enggak tahu, Dok. Antikolinergik itu malah dia menjadi antispasmodik, jadi dia malah menekan kontraksinya. Contohnya antikolinergik itu ATP, atropin, gitu. Nah, atropin ini malah mencegah terjadinya muntah. Ayo, jok dibolak-balik ilmu nih. Ayo, bingung nggak? Iya, Dok. Ayo, ya apa lagi? Apa sih muntah? Kenapa kok bisa terjadi muntah? Apakah selalu akan terjadi muntah? Tidak selalu, Dok. Tapi bisa kalau nggak dipuasakan persentasenya bisa lebih tinggi. Kalau dari puasa kan lebih tinggi. Kenapa? Tekanan diafragma kalau tidak salah, Dok. Apa? Tekanan dari diafragma ya, Dok. Tekanan dari diafragma kan sudah di anestesi. Kan sudah lemas semua sebenarnya. Loh iya toh? Kalau di anestesi kan jadi tidak ada pergerakan. Tapi kenapa kok bisa terjadi muntah? Ayo, sehingga harus dipuasakan. Kalau kamu menjawab tadi ada obatnya, ketamin misalnya, karena obatnya, ya sudah nggak usah diberikan ketamin, nggak usah pakai ketamin. Nanti boleh kan, berarti nggak puasa. Loh iya toh? Berarti kalau nggak pakai ketamin kan berarti nggak muntah, berarti boleh toh nggak puasa, begitu kan? Begitu kah? Ya enggak, itu tadi nak. Muntah ini karena memang adalah reaksi dari anestesi. Kamu ingat pada stadium 2 itu akan selalu terjadi apa? Proses? Hipersalivasi. Hipersalivasi. Apa? Apa kaitannya hipersalivasi sama muntah? Apa? Pada stadium 2 anestesi, pakai obat apapun, karena ini adalah stadiumnya, itu selalu akan terjadi apa? Eksitasi, kejang. Kejang ini kalau perut penuh, nah tadi, akhirnya akan terjadi regurgitasi. Karena ini ada gerakan, awal tuh stadium 2 sebelum masuk ke tahap anestesi, atau sebelum tahap untuk kondisi yang untuk dilakukan operasi, itu ada tahap 2, ada tahap eksitasi, kejang. Nah kejang ini kalau pas ada isinya, makanya tadi si Flora bilang kalau nggak puasa kemungkinan besar terjadi muntah itu cukup besar karena ada kejang sehingga dia akan terjadi antiperistatiknya yang jalan. Akhirnya buka. Nah padahal kenapa kok bisa terjadi aspirapnea? Epiglotis sudah mulai longgar. Epiglotis itu kan yang menutup antara saluran nafas sama saluran makanan, betul? Ya kan? Begitu dia longgar, ada muntah dari saluran makanan bisa masuk ke saluran nafas. Itu bahayanya.
makanya harus dipuasakan. Paham ya? Paham ya? Kedua, kenapa harus dipuasakan? Ada yang mau bisa jawab lagi? Selain muntah, apa? Mungkin biar rongga abdomennya nggak terlalu full. Enggak, abdomennya enggak tahu full. Itu berarti ortopedi bisa puasa ya? Loh iya toh. Alatnya harus alasan umum, jangan hanya per kasus. Jadi ini semua berlaku pada jenis operasi apapun. Kalau kamu menjawab biar abdomennya enggak penuh, oh kalau gitu ortopedi, hematom gitu boleh ya, enggak puasa. Nah ya toh, itu kan iya kan? Nah, ayo apa? Jawabannya harus global, berlaku pada semua jenis operasi. Apa? Mungkin mempengaruhi tingkat metabolisme dan efektivitas dari obat anestesinya. Ya Pak. Metabolisme ya Pak, berkaitan dengan metabolisme. Betul. Ayo. Kalau anestesi umum itu di metabolisme di otak ditambah sama glisin ya dok. Terus apa mekanisme kerjanya? Mekanisme kerjanya dok. Maaf. Terus nanti untuk dialirkan ke darahnya itu ganggu sama penyerapan nutrisi ya dok. Agak lupa dok. Kamu itu ya, makanya mau karena kamu tidak paham. Kamu itu apalan. Jadinya begitu. Tapi kalau kamu paham, pasti itu nyantol gitu nanti. Betul, Flora tadi sudah bilang berkaitan dengan metabolisme. Kenapa harus dipuasakan? Itu memang harus kita kembalikan ke metabolisme basalnya. Ya kan? Apa sih metabolisme basal? Metabolisme basal itu adalah energi minimal yang dibutuhkan untuk proses metabolisme tubuh. Ya kan? Jadi kembalikan ke metabolisme basalnya. Jadi tidak ada energi lain yang dibutuhkan untuk protein, metabolisme protein dan lemak. Jadi energi itu memang disiapkan dibuat basal sehingga obat itu gampang untuk di metabolisme, tidak terganggu oleh metabolisme yang lain. Makanya kalau ada pasien itu pernah saya temui Dokter Joko di anestesi 2 kali nggak ngefek. Ternyata memang dia nggak puasa. Nah ini kalau ligasi transfiksasi ini kamu tusukkan di sini, sedangkan benangnya ikat pembuluh darahnya dulu 2 kali ligasi, baru diputar jadi 1 sama pengantungnya. Sudah selesai. Kalau mau pakai triforcepta, yang ketiga ini kita ambil. Nah ini gepeng lah. Kalau sudah gepeng gampang, tinggal boleh diikat jadi 1. Sudah, kalau selesai dipotong. Ini kan diambil, ini potong, seret. Nah, jangan lupa sebelum diangkat ini klemnya, kamu tes perdarahan dulu, kamu pegang pakai arteri klem, tapi nggak usah diklem. Kemudian dites. Kalau masih ada perdarahan langsung diikat. Nah, ini adalah teknik tadi yang saya jelaskan. Ini adalah teknik transfiksasi. Jadi kamu masukkan ini tadi, ini kan jarumnya di antara dia lekokan tadi, seret, ikat dulu pembuluh darahnya seperti ini, ya. Diikat dulu pembuluh darahnya, seret, kemudian diputar, seret, nah seperti ini. Itu adalah jahitan transfiksasi.
Nah, kalau sudah ini adalah mengecek perdarahan ya. Selalu kalau ini klaimnya dilepas, ini dipegang dulu. Dilihat ada perdarahan tidak. Kalau tidak ada dilepas. Kemudian kerjakan yang satunya seperti sama dengan tadi yang dilakukan pertama kali. Ya. Sudah seperti itu. Sekarang kita lakukan pada uterus. Ya, pada uterus. Tak gitu. 2 klaim juga. Nah, tadi ini diikat dulu seperti ini. Boleh langsung diputar. Nah, sudah selesai. Ini namanya, ini 3 klaim. Nah, maksud saya klaim yang ketiga ini dibuka adalah untuk menggepengkan modal, boleh langsung diikat. Seperti itu. Jadi seperti ini ya. Nah, kalau besar ya, kalau uterusnya besar misalnya habis kena piometra atau anjingnya besar, saya sarankan selalu harus dilakukan Parker curl, jahitan Parker curl. Kenapa? Karena ini adalah saluran ya. Lumen dia menghasilkan ekskresi cairan ya. Nah, ini kalau tidak ditutup itu bisa apalagi kalau piometra. Kalau piometra dia akan menyebabkan kontaminasi di daerah sekitarnya. Ini kan kalau tidak kamu jahit, tidak kamu tutup dengan Parker curl, ini kan kebuka. Leleran di bawah ini bisa keluar. Nah, ini akan mengkontaminasi rongga abdomen, akan terjadi peritonitis. Itu yang dikhawatirkan. Kalaupun tidak terjadi piometra tapi besar, kenapa? Saya selalu menekankan kalau besar harus dilakukan ini, Parker curl. Kenapa? Ini kan namanya juga saluran, dia kan mengsekresikan sekret ya, kelenjar ya. Ya kan? Nah, kelenjar ini kalau dia bisa keluar ke rongga abdomen, ini akan menyebabkan adesi. Karena kan sekretnya itu bisa keluar nempel di vesika urinaria, bisa nempel di usus. Nah, ini akan menyebabkan adesi. Adesi ini yang tidak kita sukai pada waktu kena. Bahaya tak dok adesi? Bahaya kalau misalnya terlekatan itu dengan VU itu bisa menyebabkan, kalau kamu dengar istilah efek samping dari OH adalah inkontinensia urin. Itu kenapa? Karena tadi sisa potongan uterus itu nempel dengan vesika. Nah, vesikanya akan terganggu pergerakannya untuk dia melakukan kontraksi pada waktu urinasi. Sehingga pipisnya jadi nggak gini, jadi cuma begini. Nah, akhirnya pipisnya itu tidak total keluar, jadi cerit. Nah, tadi itu disebut dengan inkontinensia urin, tadi adesi. Dan adesi ini memang tidak disukai bila kalau kita melakukan operasi kedua, misalnya ada operasi VU, buka VU atau interotomi, ini akan terjadi pelekatan semua. Pelekatan ini sangat susah untuk kita pisahkan. Saya pernah mengalami sendiri. Kenapa? Kalau sudah terjadi pelekatan, kalau kita pisahkan pasti akan terjadi perdarahan. Itu. Ya, kita memisahkan antar pelekatannya itu akan terjadi perdarahan, itu cukup bahaya. Makanya saya sarankan tetap dilakukan jahitan Parker curl. Jadi Parker curl itu tadi kan kamu tadi motong tuh, arteri klaimnya jangan dibuka dulu. Ya, nah lakukan jahitan seperti casing seperti ini. Kalau sudah sampai sini ini dibuka, klek gitu, ditarik. Nah, ini akan dijahit. Nah, seperti itu. Nanti dia sendiri Parker curl, ya. Kemudian ovarektomi melalui insisi flank pada kucing. Sebenarnya flank ini lebih gampang dan lebih cepat ya. Pada flank, kamu lihat pasti akan langsung ketemu ovariumnya. Dan memang cepat. Cuma yang nggak disukai adalah dari segi estetika. Kan dia di bagian lateral, kan pasti dicukur. Nah, kadang botak itu yang tidak disukai oleh pemilik. Itu yang tidak disukai ya. Kemudian kalau terjadi perdarahan itu susah untuk mengatasinya karena dia akan turun ke bawah, perdarahannya akan di bawah sini. Ini kan membersihkannya agak susah ya. Itu yang tidak disukai pada flank. Tapi kalau untuk proses kesembuhan luka, kemudian proses operasinya itu lebih cepat sebenarnya. Nah, seperti ini ya. Tapi ya tadi risikonya. Nah, terakhir ada komplikasi ovariosterektomi. Ada pertanyaan sebelum kita menginjak ke komplikasi ovariosterektomi? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kita Hah? Belum? Belum ada. Oke. Baik, kita lanjut ke komplikasi ovariosterektomi ya.
bisa terjadi perdarahan. Perdarahan ini biasanya karena ya tadi mungkin bisa kamu pada waktu semangat ini sering pada kuas tuarik seret, nah muncul duing, nah ada perdarahan. Orang saking semangatnya dituarik gini itu tanpa mengira-ngira, nanti kalau kekuatan tarikannya kuat, nah bisa jebol. Kemudian ligasi arteri disertai traksi. Kemudian kegagalan memperoleh ligasi secara cukup kuat ini juga akan berpengaruh terhadap akan menyebabkan terjadinya perdarahan ya. Kemudian benang untuk ligasi ukurannya kurang mencukupi, misalnya pembuluh darahnya gede, tebel pada anjing, kamu hanya menggunakan benang misalnya yang standar 20, 30, nggak kuat untuk meligasi pembuluh darah itu sehingga akan terjadi perdarahan. Kalau memang pembuluh darahnya gede, ya gunakan benang yang ukurannya besar, misalnya ukuran 2 atau ukuran 0 gitu kan, atau 10 itu kan ukurannya gede ya, sehingga kuat untuk ligasi pembuluh darah. Kegagalan dalam menyertakan arteri dalam ligasi ini konyol ya. Terus mau ligasi tapi arteri ini gak mau ikut nanti lucu ya. Ini dokter yang dilewer ya. Kemudian ujungan potongan terlalu dekat dengan ligasi. Nah ini kalau tadi ini kamu kamu motong. Nah seperti ini tuh jangan mepet dengan ligasinya. Makanya jarak antara ini dengan ligasi itu agak jauh. Sehingga pada waktu ini dibuka, ini masih ada sisa jaringan. Gak mepet karena apa? Takutnya kalau mepet, ini mepet banget. Ini gak ada jaringan, ini bisa lepas. Muncul. Paham ya? Karena kan ini, bayangkan ini muncul bisa lepas begini. Apalagi kalau gak dilakukan transfiksasi. Ya, jadi seperti ini yang benar. Nah, seperti ini kan ini jauh jaraknya. Aman. Ya. Oke. Disensi. Nah, ini kemungkinan terjadi disensi. Lo kontrol hari pertama, hari ketiga maksudnya setelah operasi kok aman ya dok, tapi hari kelima kok terjadi basah terus bendol. Nah, ini karena apa? Sebenarnya ya. Jadi memang aman itu adalah setelah kalau hari kelima aman biasanya disensi jarang terjadi. Kenapa sih bisa terjadi disensi itu? Satu ya tadi banyak sih, mungkin cara menjahit yang salah itu bisa ya. Atau yang seringnya begini, sebenarnya setiap luka itu pada awal itu kan akan terjadi proses hemostasis inflamasi ya kan. Proses inflamasi itu pasti menghasilkan cairan. Jadi luka itu selalu normal dia akan menghasilkan sekresi. Ya, dia pasti menghasilkan sekresi. Cuman jumlahnya normal atau tidak gitu. Biasanya kenapa kalau jumlahnya banyak sehingga akhirnya terjadi luka ini kesannya basah terus? Itu kenapa? Satu, biasanya karena infeksi. Infeksi ini akan menyebabkan peningkatan produksi sekretnya, ya. Kedua, bila terjadi banyak gerak, ototnya tepi-tepi ini akan terjadi pergeseran gerak-gerak. Ini juga akan merangsang peningkatan jumlah sekret yang diproduksi oleh luka. Nah, akhirnya basah, akhirnya terjadi dehidrasi. Makanya kalau dikatakan habis operasi jangan boleh jalan-jalan terlalu jauh, tidak boleh loncat-loncat, itu fungsinya biar tidak terjadi produksi sekret yang terlalu berlebihan. Paham ya? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke proses estrus. Ya, bisa jadi komplikasinya itu estrus. Kenapa kok bisa terjadi estrus padahal sudah diangkat? Biasanya karena masih ada sisa jaringan ovarium. Begini, biasanya kalau pada anjing itu ovarium kanannya sering ada beberapa yang ditinggal. Kalau saya alhamdulillah saya jarang meninggalkan ovarium pada kanan. Kenapa? Karena yang sebelah kanan ini lebih dalam, biasanya seringnya lebih dalam dan lebih depan. Makanya kita selalu kalau melakukan OH itu kenapa yang kita lakukan dulu adalah yang sebelah kiri. Karena itu yang paling gampang. Karena ovarium kiri itu dia akan lebih ke arah belakang kaudal. Karena ginjal sebelah kiri kan juga lebih ke kaudal. Sehingga ovarium lebih ke kaudal. Sehingga akan lebih gampang untuk dilakukan ligasi dan sebagainya. Sedangkan ovarium sebelah kanan itu letaknya lebih ke kranial dan biasanya dalam. Ada beberapa kalau penggantungnya pendek itu susah untuk diambil.
Nah, itu jangan dipaksa, karena nanti akan terjadi perdarahan amat sangat sehingga akhirnya terpaksa harus ditinggal. Nah, itu akhirnya menyebabkan ini estrus. Sehingga tapi kadang orangnya senang, nggak apa-apa dok, saya senang, kasihan kalau tidak birahi gitu. Yang penting dia tidak hamil gitu. Ada yang berkeinginan seperti itu ya. Kemudian pseudoestrus, ya pseudoestrus, obesitas. Adesi tadi sudah saya jelaskan kenapa bisa terjadi adesi ya. Obesitas, kenapa kok bisa terjadi obesitas? Menurut kalian kenapa? Mungkin karena metabolisme energinya tidak untuk reproduksi itu. Jadi sisa. Oke, good. Karena Aktivitas seksualnya sudah menurun sehingga dia seringnya hanya tidur, makan, tidur, nggak ada energi. Aktivitas seksual itu cukup tinggi loh. Makanya kalau wong sing sengali bercinta malam hari itu kuru-kuru ya. Loh, maksudnya apa? Nggak tahu saya. Ya, jadi emang energi aktivitas apa reproduksi itu cukup banyak menguras energi loh memang. Betul itu ya, makanya akan terjadi obesitas. Satu. Kedua, yang penting adalah estrogen ini adalah fungsinya adalah untuk lipolisis. Sehingga kalau estrogen turun tidak ada yang menghancurkan lemak. Makanya kenapa ibu-ibu seperti saya yang sudah hampir menopause ini 50 tahun ya, itu susah untuk diet. Yaitu tadi estrogennya sudah mulai turun, tidak ada yang menghancurkan lemak. Nah, akhirnya gampang gemuk, masih seperti kalian, nggak makan seminggu saja sudah turun, ya kan sudah turun 2 kilo. Dulu masih muda, gampang lah diet seminggu sakulan nggak makan nasi, wah sudah turun 2-3 kilo. Sekarang sampai gak makan sembarang kalir ya, sakulan, waduh, modalnya cuma sekilo kan nyebelin kan ya kan? Ya wes akhirnya makan saja, rugi ya kan? Nah itu makanya kalau misalnya kalau ada ibu-ibu, kamu pasti akan bisa menjawab. Ada ibu tanya, kenapa sih lah wis tua iki angel diet? Nah, saya dokter hewan, saya bisa menjelaskan. Oh, asik toh ya kan? Kenapa itu? Oh, karena produksi estrogennya. Gitu loh, masih dokter hewan itu iso jawab ngono loh. Masih takoki ibu-ibu PKK ngono iku iso jawab ya kan? Oke. Cek akeh sing ngene toilet iki ya. Komplikasi operasi, ada intraoperasi pada waktu terjadi perdarahan, hipotensi, ya, ruptur, trauma pada dan sebagainya. Pasca operasi bisa terjadi disensi, perdarahan, endometriosis, dan itu sudah saya jelaskan tadi. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita satu share video, ya, untuk pada kucing. Jadi kalian bisa melihat bagaimana operasinya. Sangat trip yang keliru. Kalau kemarin harusnya kan bahwa ya. Nah ini kenapa kalau di atas ini langsung kalau kotor nggak ada yang nutupin lagi. Tapi kalau ini di atas, ini kan masih ada yang nutupin kotor. Belum maksudnya. Get the opposite side. Ini berarti ilmu And ini I can gak always digawe put the ya. drapes too close and then widen them. Well, this cat has some beautiful mammary development. And so one thing that may end up happening in this cat is I may accidentally get those mammary glands in the towel clamps and we may see a little bit of oozing of sterile milk. Let's hope that's not the case. But milk seromas will go away. Now, if we can, we will try to cover the tray with the drape. Once again, if the drape is not properly folded, this can be a difficult thing to do when you're working by yourself. So it's best to have a partner unless you folded the drape properly.
cover up the instrument table. And then I'm going to lay the instruments on top. We'll count our sponges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sponges. Jadi kenapa sih kok aku dihitung itu nih? Then we'll Apa load our apa blade. contohnya? Itu tadi biar jaga-jaga. Kalau kalian nanti misalnya kalau kertas susah itu biasanya ada, kalau ada biar nggak jumbul-jumbul ususnya And it's best mengganggu, to use a needle biasanya kita holder masukkan to tampon, load the nggak blade dibantu handle itu. so that you Nah don't jangan lupa accidentally tamponnya itu lacerate your fingers. diambil, nanti kan bisa ketahuan. Oh tadi saya menyiapkan Slide 9, that ini in kok the masih There we go. ada 8 cuman, berarti All right, ada now 1 di here's umbilicus, and ya I'm harus going to itu. palpate pubis. Nah ini adalah umbilicus. In the cat, the Ngaket, incision is the jangan middle persis third di of bawah that distance umbilicus, between tapi umbilicus and pubis. paling nggak In the 2 cat, the jari. Nah incision tadi is middle third. di bawah umbilicus. So the first thing I'm going to Jangan do is persis di stretch bawah out that umbilicus, tapi skin, kasih 2 jari begini. and I'm going to cut Nah, it. So now jadi I've jangan cut terlalu ke through the atas. skin. Ini kan umbilicusnya nih. I'm going to gradually make Ya my kan way umbilicusnya down dia nggak because terlalu there's memory ke tissue atas. there. Ya. I'm going to attempt to find Tangan the kiri, jangan midline lupa of tangan that kiri ini mammary untuk tissue. menguatkan, jangan tangan kirinya And diam what I may ya. have to do, which Nah ini is juga teknik yang salah, unusual harus in normal diisi cats, bolak-balik is ya. I may need to take a hemostat and spread parallel to the incision line, so longitudinally, so I can move that mammary tissue to either side. In a normal cat, that wouldn't be necessary. Now I can pick up that subcutaneous tissue and the mammary tissue, and I can spread it further. Here we go. Now you can see mammary glands right there in the midline that separates those mammary glands. And that underneath is the external rectus sheath. Now in a cat, the external rectus sheath is pretty thin. There might be a very, very, very fine layer of fascia over the top, but otherwise the subcutaneous fat is not attached to it. The linea is also very, very narrow. And so sometimes it's easy to miss the linea. To tent it up, I'm going to make a small incision through that linea. Since this animal is thin, I can extend that incision with my Metzenbaum scissors. Now we're in the abdomen. Notice that the cat has a lot of fat on the inside of the abdomen. In fact, it's very hard to see that you're actually in the abdominal cavity compared to a dog. That's the bladder underneath. In a cat, I'm going to use the spay hook and I'm going to angle the spay hook slightly cranially, follow it along the body wall, slide across the dorsum of the cat, turn the hook towards midline and pull slowly and gently straight up. If there's a lot of resistance, I don't want to pull up. Here, I see a lot of fat right here, and I don't know whether this fat is broad ligament or round ligament of the bladder. And so I'm going to try and look at it and identify it. If I'm not sure what it is, then I'll go ahead and use the spay hook again. Grab the body wall, turn the hook sideways. In the cat, angle the hook cranially, in the dog caudally. Sweep across the dorsum of the cat. Ini bukanya Bring kecil the hook banget toward ya. midline and pull Hebat ini slowly sudah and gently straight up. expert. Now lift off whatever is on the hook to see if you've got broad ligament entrapped underneath. In this particular case, that's omentum. It doesn't have very much blood supply to it. So I'm going to hang on to that omentum, and I'm going to slide in once again, sweep across the dorsum of the cat, turn the hook toward midline, and pull slowly and gently upwards. And now let's see what's on the hook the next time. And this time, there we've got some colon on there, and then more omentum. This is probably the hardest part of the cat spay, is actually grabbing the uterine horn. And if we can't grab it easily, we're going to extend the incision line. Once again, I'm lifting up. I'm going to slide the hook dorsally across the abdomen. I'm going to lift slowly and gently straight up, and then I'm going to lift the omentum off
to see what's underneath. This time, we've got uterine horn. So now I'm going to put a clamp on the proper ligament. We're going to grab our 3/0 monocryl. Here's the ovary in the cat, and notice how in the cat the ovary comes way out of the abdomen. A lot of times we don't have to strum the suspensory ligament. One way of strumming a suspensory ligament in a cat is just to pull caudally and to press down on top of the drape and actually stretch the suspensory ligament right through the skin and the abdominal wall. And that's particularly helpful if you've made a small incision. The other option is to take your finger and slide it as far cranial as you can on the suspensory ligament. And again, just press downward. In most cats, you don't need to break the suspensory ligament to get the ovary out of the abdomen. So we've got great exposure. Now I'm going to make a window next to the uterine vessels, and I'm going to put a clamp on. In a lot of cats, we only have room for 2 clamps. They're pretty tiny, so it may not be necessary to use a 3-clamp technique. If you do use a 3-clamp technique and you don't have a lot of space, the 3rd clamp can go up and across the uterine horn like this. Now we've got our 3/0 monocryl. We're going to use that for ligating the ovarian pedicles. We can actually do a 1-pack spay in cats with either 3/0 monocryl or 3/0 PDS. Once you get good, it'd be nice for you to be able to save a little bit of suture material and just use a single pack. I'm going to bring the suture material underneath all the clamps. I'm going to tie a surgeon's throw here. And as I tighten down, I want to make sure that I lift up on the pedicle so that the ligature is a good distance away from the clamp. That way, that clamp will crush down properly. 4 throws should be sufficient. Cut the ends till they're about 3 millimeters long. Now the second ligature, I'm going to place in the crush of that clamp that's on the bottom. So here we'll see this. Grasp the suture with the needle holder, pull it back through the window. And here, what I can do is place it across the clamp and then just remove the clamp and tighten down. Now that ligature has fallen into the crush, and it's quite a distance away from the other clamp, and so it should crush down very nicely. 2 ligatures are in place. Now, remember, we're here to take the ovary out. So when you cut with a 2 or 3 clamp technique where 2 clamps are below the ovary and 1 is above, you need to make sure to take the ovary out with the uterine horn. Leave a little bit of a tissue stump here. Grab the edge of the tissue, but don't lift up. Open the clamp and take a look. If it's bleeding, slam it shut. If it's not bleeding, so release the tissue. To find the other side, grab the uterine horn and pull forward, up, and back. And the other horn will pop out, particularly if your incision is in the middle third. Once again, I'm going to identify the ovary and uterine horn and put a clamp on the proper ligament. So you can see the ovary is pretty far out of the abdomen. I actually don't have to break the suspensory. If I wanted to stretch it a little, I could press straight down on it, right through the body wall. And now it's another centimeter or 2 longer. I'm going to make a window and get that omentum out of the way. So make my window, put a clamp across the pedicle. If I'm just using a 2-clamp technique, I can place the clamp above and below the ovary. With the 3-clamp technique, if I've got space for that, I can put a 2nd clamp between the ovary and the body wall. Now we're going to go ahead and ligate again. Pass the needle holder through the window, grab the suture material, pull the suture material below both clamps, tie a surgeon's throw. Now here I've got a little bit of omentum in that ligature. And so what I'm going to do is
I'm going to use my finger to pull the omentum down as I use my opposite hand to lift the clamp upward. That was the surgeon's throw. I'm going to finish tying, and as I tie, I'm pulling parallel to the clamp. The second ligature, I'm going to place it in the crush. So I can either remove this clamp right now, or I can wait until my ligature is around the crushed area. Release that clamp and drop the ligature down into the crush. Most cats do not need a transfixing suture of their vascular pedicles. You might tear the vessels if you're using a transfixing pattern. Again, we're going to make sure we leave the ovary with the uterine horn. If you don't have enough space, scooch that bottom hemostat down a little bit so you can make sure you're getting all of the ovary right there. Right, now both ovaries are out. I grab the tissue with my thumb forceps and I hold on to it. I release the clamp and take a look. No bleeding. Let that go. Now, to get this uterine body out of the abdomen, what we need to do is we need to break that round ligament of the uterus. It's very small in cats. It's just this tiny band right here, but still it's very strong. And so again, I want to make a window between the vessels and that round ligament, and then I'm just going to pull that up and out of the abdomen. Same thing on the opposite side. On this side, you can actually see the vessels a little bit better running there. Here's the round ligament of the uterus. I'm going to make a window in between the vessels and the round ligament. I'm going to pull that round ligament out of the abdomen. Pull the uterus forward, up, and back. And now it is outside of the abdomen. For a small uterus, you can do 2 encircling ligatures. The other option would be an encircling and then a transfixing. In cats, I do not try and find the cervix because the ureters are sometimes very, very close to the cervix in cats. So we want to avoid getting the ureters. And so what we want to do is go somewhere between 1/2 and 1 centimeter below the bifurcation. So here I'm going to pass suture around. I'm going to do my surgeon's throw. I'm going to crush the tissues. 3 additional throws. I'm going to cut the suture. And then if I want to add an encircling, I'll actually put that above the ligature, encircling ligature. So between the encircling ligature and the uterine horns. Pass the needle through the middle of the uterine body. Do 2 simple throws. And then I'm going to pass it all the way around. Now take a look at what's happened here. Do you see the crushing and the tearing that's occurred with the transfixing suture pattern? And that's the risk in an animal that's in heat or has friable tissues for some other reason, such as a pyometra or a recent pregnancy. And with these mammary glands, one would assume that this cat has some very friable tissues. Kalau ada mammary gland jangan sampai diterobos ya. Itu akan mengganggu proses kesembuhan nanti. So because that tore, I'm going to be safe and I'm going to add a 3rd ligature so I can sleep tonight. Notice that I didn't clamp the uterine body. If I had clamped this uterine body, it would have torn just like when I ligated it. Now we're ready to remove the uterus. We can put another clamp to stop blood from flowing backwards. I'm going to grab the uterine body with thumb forceps, and I'm going to cut in between the thumb forceps and my uterine horn clamp. I'll look at the tissues, and then I'm going to release them. Now we're ready to close. I'm going to close this external rectus sheath with 3-aught PDS.
I can use my needle to lift up on the subcu fat and pull it out of the way so I can see the external rectus sheath. Cats are very stretchy, so you should be able to pull the external rectus sheath right up and out of your incision line. There's a nice wide bite of the external rectus sheath. In some cats, if they're very thin, you may be going full thickness, but in most cats, you may be able to take just the external rectus sheath in your bites. We're going to pose this tissue. If there's a lot of tension, use a surgeon's throw. Otherwise, a single throw is fine. Don't necrose it. So we don't want to crush the tissues. I'm going to cut the ends short. Now we'll do a continuous pattern to the opposite end. It's a pretty small incision. You may want to make your incision a little bit bigger so you can see what you're doing. Let's get that little suture end out of there. Okay. If you're unable to take both bites at the same time, that's fine. Grab the subcu fat and pull it out of the way so you can see the external rectus sheath, and re-grab it with your thumb forceps so you can stabilize it with your thumb forceps. You can use your needle as a retractor. The bites are going to be about a 1/2 centimeter wide and about a 1/2 centimeter apart in cats. Bite size is all dependent on the size of the animal. If this were a ferret, then my bites would be about 3 millimeters apart. And there's external rectus sheath, and there's muscle, which I don't need to get. So yes, that would be great. We're going to do a splash block on this cat after we've got the external rectus sheath closed. And keep palpating along there to see if there are any additional defects. And you see here's the very end of the incision line. So in cats, they're very stretchy. It's easy to pull this tissue out of the abdomen. You just need to be a little careful because you don't want to cause a lot of trauma. When you're tying to a loop, pull gently and firmly, open up the jaws of the needle holder, and pull the throw down so it goes directly over the incision line. Pull the loop through, pull the throw down so it goes directly over the incision line. This will force you to pull harder with your non-dominant hand, and it'll make a square throw. Now I'm going to make a 1/2 hitch on purpose. That's what a 1/2 hitch looks like. It stands up. To make the 1/2 hitch square out, I'm going to pull harder on the long end and pull less on the loop end. I want to make sure we don't have any 1/2 hitches. And we'll cut the suture. Then we're ready for our splash block. On this cat, I'm going to do a subcu to intradermal closure. Now, if the mammary tissue is more developed than this, I would avoid a subcu because I wouldn't want to be putting holes in the mammary tissue. I'm going to show you how to do a subcu to intradermal closure so that your intradermal burial is easier. So you can start your subcu how you would normally start it by taking a bite all the way across the incision line, or you can bury that subcu stitch. And as a right-handed surgeon, I'm going to start at the cranial end, and I've decided to bury it just to give myself practice, deep to superficial, superficial to deep. I'm going to pull lengthwise, and then I'm going to leave this end long. And if I want it to stay out of my way, sometimes I need to put a hemostat on it. That is going to be the suture that I tied back to when I finish this closure. Ini Now namanya I'm going to do a puri subcu closure. sutun. Simple, continuous pattern. If I had a really long incision in a dog, I might do a running horizontal mattress. Langsung dilanjutkan In dengan cats and in dog simple space with continuous. short incisions, you can just do a regular simple continuous pattern. And this is 3/0 monocryl, which you can use in any size dog and in most cats. And I'm going to do a simple continuous pattern all the way down to the end. Now, on these nice short incisions, I don't bother to stop and tie a knot. I go directly back into an intradermal pattern,
trying to handle just the subcutaneous tissues so that I don't cause a lot of bruising. Taking nice long bites that are parallel to the incision line and make sure that those bites are overlapping. So you can see this incision is pretty short, so it's not going to take too many bites to get to the end. And now I need one more bite from superficial to deep. I can take that on either side. Since I'm very close to the end, I'm going to take it right at the tip of the incision line, and I'm going to come up in the gap of the incision, hopefully. And it looks like I'm going to need to palm my needle holder to get this last little bite. Now I want to make sure that the end that I'm tying to comes up next to the short end that I've already left. Single throws, pulling lengthwise. Four throws. And in this particular case, I actually don't have to do the tucking maneuver because the knot is buried, but we'll do it just for practice. Reload the needle, palm the needle holder, turn the tip straight down, find the gap in the incision line next to the knot, and come up and out the incision line. Since there's mammary tissue, I'm going to try and come up and out the midline. Pull the knot under and cut the end short. There's the final appearance. We'll see what that looks like. Nah, ini nggak perlu kulitnya nggak perlu dijahit. There we go. Jadi nggak usah lepas jahitan. Namanya simple suture. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini? Dokter izin bertanya. Ya. Untuk tadi yang sebelum menjahit yang bagian lapisan luar itu kayak ditetesi sesuatu itu apa? Antibiotik. Antibiotik kan sudah diencerkan. Ya, makasih dok. Oke. Ada lagi? Dok, izin bertanya. Yang tadi dokter katakan kalau uterusnya besar kan harus diparkerker. Nah, kalau misalkan uterusnya kecil apa juga tetap, dok? Udah. Hanya ligasi tadi aja ya, dok? Cukup untuk menutup dia. Karena kan kecil. Oh iya. Makasih, dok. Iya, sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya dokter. Ya. Ini kan disarankan OH ini ketika sebelum pubertas. Berarti kan kucing yang masih kecil, dok. Nah, saya tuh menemui kalau masih terlalu kecil juga itu uterusnya sangat lembut ya, dok. Kayak dijahit itu malah rawan ruptur gitu, dokter. Mungkin ada tipsnya untuk menjahit kucing yang masih kecil. Sebenarnya enggak gampang ruptur sih selama kalau dia tidak estrus. Jadi memang minimal adalah umur 7 bulan. Ya, minimal 7 bulan karena itu yang sudah satu uterusnya sudah tumbuh. Maksudnya sudah lumayan gede. Ya. Kedua, kucingnya sudah relatif aman untuk dilakukan anestesi. Karena kalau masih kecil pun resiko anestesinya cukup besar, ya. Kalau pengalaman saya nggak ada masalah itu, maksudnya kalau untuk jaringannya mungkin waktu itu estrus dia. Enggak tahu sih dokter, soalnya kucing jalanan gitu. Ya, kalau kucingnya kan tidak tahu dia, kita nggak tahu estrus apa enggak, ada tanda-tandanya kan. Kalau mungkin dia estrus pertama. Saya itu pernah mengalami itu. Saya ya itu tadi, kita kalau terlalu pede ya jangan ditiru ya. Jangan, meskipun sudah, ya itu tadi karena sudah merasa sudah pengalaman ya, orang nggak boleh sombong makanya. Itu saya pernah anjing, jadi dia bilang, cuman orang itu bilang anjingnya belum 1 tahun mau di OH. Ya karena saya tidak menanyakan kapan mensnya terakhir dan sebagainya, saya kan berpikirnya 1 tahun berarti belum mens gitu kan. Ternyata pada waktu, jadi saya juga nggak melihat tanda-tandanya, tidak melihat vulvanya dan sebagainya. Begitu saya operasi, pembuluh darahnya gede-gede dan rapuh. Wah, saya stres banget, perdarahannya banyak.
Sebenarnya kalau perdarahannya, karena kalau pembuluh darahnya itu bisa saya ligasi, karena perdarahan itu karena rapuhnya itu. Jadi begitu set diklaim langsung aduh berdarah-darah, harus hati-hati banget. Dan ternyata baru saya lihat vulvanya memang bengkak, memang dia terjadi estrus. Itu kadang, ya itu karena umur 1 tahun, belum 1 tahun, nah kita kan sudah sudah belum mens gitu. Ternyata kok dilala pada waktu itu mens pertama gitu, bisa jadi. Kalau enggak mens enggak masalah kok, Dek, meskipun kecil saya selama ini enggak masalah untuk diikat dan sebagainya, tidak ruptur kok. Oh iya, baik dokter. Nah, terus ketika sudah terjadi perdarahan dokter, mungkin untuk yang pembuluh darahnya kita bisa ligasi. Nah, tapi kita masih ragu apakah nanti itu masih berdarah atau enggak. Penggunaan hemostatika itu aturannya gimana ya dokter? Nah ini bagus pertanyaan. Selama ini saya juga punya pengalaman yang cukup kadang menegangkan ya. Jadi cukup banyak, berapa kali saya seperti itu ya. Jadi saya cek setelah dipotong, kan sebelum saya lepas itu kan saya cek nggak ada perdarahan. Begitu ditutup tiba-tiba ini dari peritoneumnya bul merah gitu, aduh stres. Nah kayak gitu tuh cari-cari agak susah kan karena sudah dilepas semua kan. Nah itu yang bikin stres ya. Jadi dicari-cari nggak ada, kita tampon-tampon juga aduh di dalam gitu. Ada yang pernah memang lepas bisa kita ambil, tapi kalau sudah seperti itu kita yakin pada waktu itu nggak ada perdarahan tapi masih ada perdarahan. Tipsnya adalah, dan selama ini beberapa kali saya lakukan tidak pernah ada yang tidak berhasil sembuh. Bahkan dulu yang golden yang perdarahan banyak dan sudah pucat, saya sudah pesimis, saya sampai minta maaf ke orangnya kalau mati dan sebagainya. Ternyata begitu habis saya operasi dari tempat praktek saya rujuk ke rumah sakit untuk opnam, sorenya sudah mau makan banyak, coba. Nah, itu tipsnya. Kalau saya biasanya saya kasih epinephrine 1. Epinephrine itu fungsinya adalah untuk vasokonstriksi. Ya, jadi vasokonstriksi. Jadi kalau sudah pucat perdanya kan biar cepat untuk refill time-nya, pengisian kembalinya itu biar cepat. Kemudian berikan obat-obat hemostasis, boleh kamu berikan golongan karbamasukrom atau golongan asam tranexamat. Kalau karbamasukrom itu lebih ke arah dia mempertahankan endotelnya. Dia bekerjanya endotel. Kalau asam tranexamat itu nanti kalau yang bimbingan saya akan saya jelaskan lebih detail ya untuk hemostasis. Jadi kalau asam tranexamat itu lebih ke arah dia mencegah dari hemostasis tersier, yaitu terjadinya fibrinolisis. Dia mencegah itu, jadi tidak ada fibrin yang dilisis dulu, jadi dipertahankan dulu perdarahannya ya. Itu sama saya kasih kalsium glukonas. Kalsium glukonas itu adalah untuk mengaktifasi faktor-faktor pembekuan darah, ya kan? Masih ingat kan? Nah itu aja sudah cukup. Gitu. Nanti di rumah saya resepin golongan asam tranexamat sama kalsium glukonas. Sudah 3 hari gitu. Alhamdulillah. Selama ini alhamdulillah banget teknik itu selalu berhasil, tidak ada yang mati. Berarti epinephrine-nya cuma sekali, tapi untuk asam tadi itu beberapa hari itu. Boleh. Tuh. Ya, terima kasih dokter. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri program hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini berkah dan manfaat.